Allah lah yang memandang dan menyaksikan kesempurnaan dirinya. Dialah yang jalal, dialah yang jamal, dia yang kohar, dan dia pula yang kamal. Itu maknanya, pandang yang satu tanpa yang satu, pandang Allah tanpa Allah. Maknanya, dialah yang menyaksikan kesempurnaan akan wujud dirinya sendiri. Dia yang jalal, jamal, kohar, dan kamal itu. Tidak ada siapa-siapa, karena dia cuma satu-satunya. Itulah dia semata-mata. Begitu Bapak Ibu, memahaminya. Itulah pandangan yang putus itu. Jadi pandangan yang putus itu tidak terpandang oleh yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya, itu apa namanya itu? Apa namanya Pak Erik? Kalau Pak Erik masih terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, apa namanya itu? Syirik. Itu yang syirik. Yang dikatakan syirik itu yang mana tuh Pak San? Yang dikatakan syirik adanya wujud yang lain selain daripada Allah. Adanya wujud yang lain selain diri Allah. Iya. Jadi yang tidak dikatakan syirik yang mana? Yang tidak dikatakan syirik, ya Allah itu semata-mata yang wujud. Allah itu semata-mata yang wujud. Alhamdulillah. Berarti orang yang sudah kenal Allah masih terpandangkah diri ibu lagi? Tidak. Kenapa tidak terpandang diri ibu lagi? Hanya Allah satu-satunya. Jadi diri ibu siapa? Allah. Ibu ngaku Allah? Ngaku Allah ibu? Tidak boleh. Kalau tidak boleh ngaku Allah, jadi kata-kata tadi itu menunjukkan apa sebenarnya? Ibu mengatakan, ibu ini Allah. Allah kan begitu tadi itu. Apakah ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau ibu tidak ngaku Allah, lalu kata-kata ibu tadi yang ibu sampaikan sama Ustaz itu apa maksudnya? Biar Ustaz paham. Allah menyatakan dirinya. Kan ibu tadi itu? Yang menyatakan tadi kan ibu kan? Ya. Apa maksud ibu mengatakan ibu Allah? Iya. Kan begitu tadi? Lalu Ustaz tanya, apakah ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau tidak, apa makna kalimat yang ibu sampaikan sama Ustadz barusan tadi? Kata ibu mana? Aku Allah. Maksud kalimat itu yang ibu antarkan sama Ustadz, apa maksudnya bagi diri ibu? Ibu mengatakan itu maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang wujud selain Allah. Iya. Betul itu tuh secara umum kali itu. Ini kalimatnya arahnya kepada ibu. Itu baru jawabannya. Udah boleh pulang tuh, Bu. Udah boleh pulang tuh dah. Artinya, kalimat yang disampaikan beliau tadi sama Ustadz, yang kita dengar sama-sama, bukan beliau ngaku Allah. Ya, jangan salah memahami. Apa yang disampaikan Ibu Lia ini kepada Ustadz, untuk memberikan pemahaman kepada Ustadz, bahwa diri beliau tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah tuh yang diriku. Diriku ini yang nyatanya Allah itu. Kan bukan dia yang mengatakan itu, dia yang nggak ada. Diri yang tidak ada, pernahkah berkata? Tidak. Nggak pernah. Ya, diri yang tidak ada nggak pernah berkata. Ya, yang ada itu siapa? Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang berkata pada dirinya ini? Allah lah itu. Karena Allah itu sudah wujud dan nyata pada insan itu dia. Jadi apa bedanya Allah dengan Ibu Lia? Ya. Tadi Allah nih. Sekarang yang berkatanya Bu Lianya. Padahal Bu Lia juga nyatanya diri Allah. Bagaimana memahami antara Allah dengan Bu Lianya ini? Disebut Allah kan, tapi nyatanya nih Bu Lia. Lalu Bu Lia itu nama siapa? Allah nama siapa tuh? Biar memahami itu. Bu Lia yang menyebutnya Allah atau Bu Lianya? Tuh Bu Lia nak ngomong nih. Iya wujud Allah, tapi Bu Lianya siapa? Bu Lianya siapa?
Belum dapat kliknya nih. Coba Ustaz arahkan kepada Bu. Halo Ibu. Jauh mana pandangan? Ya, masih galau aku. Iya. Ini pertanyaannya masih Ibu ini belum dapat kliknya. Nah, karena belum dapat jalannya nih. Yang menjawab Bu Rani, ya kan? Hakikat Bu Rani itu Allah. Apa bedanya Bu Raninya dengan Allahnya? Bu Lianya dengan Allahnya? Bagaimana mami itu Allah dengan bagaimana mami itu? Wujud dirinya. Jadi yang menjawab tadi siapa? Bu Lia, bukan Allahnya. Coba Opa. Saya mau nanya tuh. Allahnya yang menjawab. Allahnya. Jadi bapaknya gimana? Kau wujud. Yang wujud Allah semata-mata. Nama bapak siapa? Amran. Pak Amran dengan Allahnya gimana tuh? Itu nama samarannya, nama apa? Nama samar begitu Pak? Betul tuh? Enggak betul Pak. Enggak betul. Yang betulnya Pak, yang betulnya. Insan. Kita ini insan. Ya insan, nama bapak siapa? Nama bapak siapa? Nama batin kan nama Zahir. Nama Zahir aja dulu, nama Zahir. Adam. Jadi yang menjawab tuh Pak Adamnya atau Allahnya? Ya. Iya, yang mananya nih? Adam atau Allahnya? Allah. Tapi Pak Adam tadi ngomong Keinsanan. keinsanan. Keinsanan Adam gitu. Enggak. Saya rupanya. Rupanya Allah. Adam itu rupanya. Rupanya Allah. Begitu Pak Haji. Saya lagi. Belum pas duduknya lagi nih. Iya. Sama saja. Coba lah Pak Haji. Sempurnakan nih. Ibu-ibu itu kan berdua lagi tuh. 4 dah tuh. Pak Haji lagi. Pak Hajinya dengan Allahnya gimana maminya? Berpisah nanti Allah dengan Pak Hajinya nih. Yang menjawab Allah. Ternyatanya Pak Haji rupanya. Satu boleh. Nah, bagaimana memandang satunya? Ya yang menjawab. Kan Allah dengan Pak Haji sekarang nih. Yang menjawab tuh Allah atau Pak Haji Zainuddin? Nama Pak Haji itu adalah rahasianya juga kan itu. Iya, jadi Yang di apa tadi Allah juga. jadi banyak dua Allahnya. Coba Bang Ustaz. Ulang lagi Pak Amran. Satu zatnya, saya ini sifatnya. Zat dengan sifat Ustaz. Zat dengan sifat. Yang menjawab sifatnya. Bukan Allahnya yang menjawab. Zat yang menunjukkan zat itu sifatnya. Saya. Geleng-geleng kepala. Bantu lagi Pak. Ada lagi? Tipis. Tipis. Coba supaya tidak ada batasnya gimana coba? Coba Pak Soleh. Tajalli Allah Ustaz. Diri ini tajalli Allah. Jadi Allah juga. Allah dengan Pak Soleh gimana nih? Saya dengan Allah. Nama Allah dengan nama Pak Soleh nih gimana nih maminya? Sekarang yang ngomong nih Allah atau yang ngomong nih Pak Soleh? Allah yang ngomong. Allah yang ngomong bukan Pak Soleh. Saya ini tajalli Allah juga. Jadi gampang Allah aja langsung. Jadi Allah. Jadi nama Allah dengan Pak Soleh ini berbeda. Beda. Beda. Nama beda. Nama beda. Jadi gimana maminya kalau berbeda tuh? Pak Soleh bukan Allah. 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 Tapi yang menjawab Pak Soleh bukan Allah. Yang jawab itu tajalli Allah. Menjawab itu tajalli Allah bukan Allah. Allah. Allah tajalli Allah itu Allah juga. Allah juga. Kita ini wujud dia Ustaz. Kita nih wujud dia. Belum sedikit lagi, Pak. Tolong Pak. Iya, Pak Mutalib ya. Jadi Abdul Muthalib itu adalah kenyataan wujud Allah. Kenyataan wujud Allah. Jadi yang menjawab nih Pak Abdul Mutalib itu Allahnya. Yang menjawab adalah Allah. Tapi Pak Abdul Mutalib. Begitu Pak Ji? Bantu betul. Yang menjawab itu Allah. Yang menjawab Allah. Bukan Bapak. Bukan, karena tidak ada yang lain selain daripada Allah. Bapak siapa namanya? Pak Haji Nurman. Pak Haji? Ya. Pak Haji yang menjawab itu Allah. Allah yang menjawab.
Allah yang menjawab. Jadi bukan Pak Haji ya? Bukan. Jadi nama Pak Haji gimana? Nama kata satu. Cuma gelar saja. Gelar ya. Gelar siapa tuh? Gelar itu sebutan. Sebutan Bapak. Ya. Berarti ada Bapak selain Allah lagi? Bukan. Ustaz, kita nggak ada Ustaz. Hah? Dia kata suruh kita jangan ngaku. Iya, makanya siapa yang menjawab tuh? Kata beliau Allah. Nah, rupanya Pak Haji ini ha. Kita sadar kita tak ada. Iya, Pak. Halo Pak Ganteng. Kapan tasakurannya? Kapan tasakurannya? Yang ni antara sifat. Dah. Yang pasal tadakurnya. Itu dah bawa. Yang ini soalan yang ni. Iya. Antara sifat dengan zat tidak berbeza. Ini yang berkata ini Allah tuh yang berkatanya Pak Haji nih. Sifat memuji zatnya. Dan zat dengan sifat dia tak berbeza. Ya Ustaz tanya nih yang ngomong nih Allahnya atau yang ngomong nih Pak Haji nih? Dia Pak Aziz, bantu Pak Aziz, beliau nih semuanya. Hah? Nyimak dulu. Pak Muklis. Golput. Pak Andre bantu. Allah bukan Pak Andre. Jadi nama Pak Andre siapa? Pak Andre-nya nggak ada. Kok ada Pak Andre? Hah? Jadi nggak boleh panggil Pak Andre lagi. Allah aja lah kah? Allah. Ini yang Ustaz maksud Allah dengan Pak Andre-nya. Ini yang menjawabnya Allah katanya. Tapi kan nyatanya Pak Andre nih. Jadi Pak Andre-nya nggak dipakai lagi. Andre itu nama siapa tuh? Hah? Nama rahasia diri Allah. Itu keterangannya Ustaz minta kayak gitu. Coba. Gunakan kata-katanya pas sekali coba. Jadi menjawabnya Allah atau Pak Andre-nya? Allahnya tuh Pak Andre-nya nyatanya. Coba Dewi, coba rangkai kata-katanya. Yang menjawab itu adalah Allah Ustaz. Hmm. Tapi nama kita itu adalah rahasia bagi diri Allah. Hmm. Maka panggillah Allah diri kita. Panggil. Gimana nyimpulkan itu? Belum lagi Bu Wi, bantu Bu Wi. Belum ditutup kaji lagi nih Bu Wi. Masih ada pertanyaannya. Bagaimana tuh? Ini Bu Wi yang menjawab tuh Allah yang menjawab nih. Allah yang menjawab tuh bukan Bu Wi. Allah Bu Wi-nya. Allah yang zahir, ada yang menjawab. Allah yang zahir, Bu Wi-nya yang batin. Begitu loh Bu Wi, betul tuh. Apa yang disampaikan Bu Lia nih. Nah, yang benar coba gunakan dua kata tadi. Yang menjawab Allahnya atau Bu Wi-nya. Ustaz minta keterangannya gitu. Allahnya. Jadi Bu Wi-nya enggak menjawab. Wujudnya Allah. Nah, buktinya kan wujudnya Allah Ustaz. Iya, wujudnya Allah tuh. Tuh. Karena buktinya kan wujudnya Allah. Jadi Bu Wi itu siapa tuh? Rahasia diri Allah. Rahasia diri Allah. Coba lengkapi lagi Rahmi. Udah menyambung nih kayak puzzle kita nih, kayak puzzle menjadi satu apa dia? Coba Ibu Rani, coba rangkai kata-katanya Bu Rani. Tak terangkai kok. Ibu makan. Ini Ibu apa namanya nih? Halo Ibu. Ayo coba rangkai kata-katanya Bu. Golput juga. Ini? Enggak juga. Ini siapa nih? Dila nih. Anaknya Pak Eri. Alhamdulillah tambah glowing wajahnya, gemuk ya. Bisa Dila? Belum ya. Bunda lagi Bunda. Coba. Allahu Akbar. Kok kaget? Yang jawab itu Allah. Yang menjawab Allah, bukan bundanya. Bukan. Jadi? Saya hanya wujud Allah. Wujudullah. Wujudnya Allah. Jadi yang menjawab itu wujudnya Allah, bukan Allah. Jadi Allah yang menjawab. Bukan saya. Diri saya tidak ada. Tidak ada. Tuh nama bunda enggak pakai? Nama bunda Ibu Khadijahnya enggak dipakai?
Nama zahirnya saja Ustaz. Berarti nama zahir itu berpisah nak dengan Allahnya? Tidak, coba terangkan lagi Bu Lia. Tanggung jawab tuh, tanggung jawab. Yang menjawabnya Allahnya atau Bu Lianya? Allah yang menjawab. Tuh Bu Lianya nggak menjawab. Saya ini kan wujudnya Allah. Iya betul tuh. Kemudian namanya siapa? Namanya Allah yang ke-100. Namanya Allah yang ke-1. Iya jadi? Yang 100 kan insan. Iya. 101 baru kita. Nah jadi antara Allah dengan mulianya gimana nih? Itu yang Ustaz minta. Satu. Yang menjawab Allah, yang mulia nggak jawab. Allah yang zahir dalam diri. Allah tidak. Kecil kali lah Tuhan tuh. Nama diri yang batin. Nah Allah tuh nama diri yang batin. Nama diri yang zahirnya tadi Bu Lia. Nah tuh. Yang menjawabnya siapa? Allah. Allah juga. Sudah zahir bernama. Kembalikan ke Pak Pardi. Sempurnakan Pardi. Rangkul semua kalimat itu tadi itu. Jadikan satu. Allah yang menjawab yang nyata pada rahasia dirinya. Ustaz. Yang pertama Ibu Lia, yang pertama Bu Rani. Jadi Pardinya enggak. Yang pertama Fandi, Ustaz. Ini kok siapa Pardinya sekarang jangan Ibu Lia lagi. Itu udah habis tuh. Maksudnya udah dijawab oleh beliau. Sempurnakan sama Pardi kesimpulan. Coba kesimpulannya. Allah yang menjawab yang nyata pada rahasia dirinya yang bernama Fandi. Itu dia. Yang menjawab tuh Allah ya dengan menggunakan nama rahasia dirinya yang disebut Pak Ardi. Insan itu kan rahasia Allah kan? Kalaulah insan itu rahasia Allah, maka nama insan Pak Ardi, Bu Lia itu nama rahasia diri Allah. Jadi Allah yang menjawab menggunakan nama rahasia dirinya insan, yaitu Pak Ardi dan Bu Lia itu. Jadi insan itu nama yang ke-100. Ibu Lia itu nama yang ke-100 Allah yang menjawab melalui nama rahasia dirinya, Bu Lia, Pak Haji semuanya itu. Jadi nama rahasia dirinya Pak Ardi itu tuh nyata pada insan. Insan itu kan rahasia diri Allah. Kalaulah insan itu rahasia diri Allah, maka nama rahasia dirinya insan tadi, Pak Ardi, juga nama rahasia dirinya Tuhan tuh. Bisa diambil pahamnya tuh? Bisa alhamdulillah. Kan hilang juga panik Ustaz nih tuh. Itu memahaminya. Disitulah letaknya satu wujud tuh. Ya, satu wujud. Insan itu rahasia Allah. Kalaulah insan itu rahasia Allah, maka nama insan itu juga nama rahasia dirinya. Dirinya siapa tuh? Allah tadi tuh. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi di situnya, Allah di situ memahaminya. Kalau udah paham kita, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Tak boleh disebut insan itu Allah. Tak boleh juga disebut Allah itu insan. Jadi tempatkanlah penggunaan kata yang pas, yang benar itu di sisi syariat. Jadi penggunaan kata yang tepat, yang benar dalam sisi syariat tadi itu sebuah insan. Makanya orang syariat mengatakan insan itu hamba Allah. Nah, makna hakikatnya hamba Allah itu siapa? Aku Allah tuh. Allah juga tuh. Cuma cara penguraian, cara memandangnya itu maksud Ustaz tuh. Yang mesti dipahami, itu yang mesti bijak kita dalam memahaminya. Jadi secara syariatnya, insan ini yang disebut namanya hamba, disebut makhluk, disebut sesuatu, disebut alam. Jadi orang syariat selalu menyebut alam, menyebut sesuatu, menyebut hamba, menyebut makhluk. Jadi insan itu disebut makhluk, disebut hamba. Kalau orang hakikat memandang insan itu bukan makhluk, dia memanggil wujud Allah, Ainullah. Kalau orang ma'rifat menyebut insan itu ya tiadalah Allah itu sendiri itu. Nah, jadi pandangan zohirnya insan, sebutan zohirnya insan, tapi pandangan batin, sebutan batinnya insan itu tiada lain adalah
Allah. Inilah dasarnya ini Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Itulah kesempurnaan itu. Ya, Rasul Allah itu yang disebut Muhammad. Jadi semuanya kita ini Muhammad. Ya, namun yang ditunjuk menjadi nabi dan rasul satu, yaitu Muhammad yang di Makkah. Jadi seluruh kita ini Muhammad nih. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul hanya satu saja. Sebagai uswatun hasanah. Itu Nabi Muhammad bin Abdullah itu. Ya, itu cara memandangnya tuh. Jangan sampai kita itu keliru memandangnya. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan dengan anugerah dan pemahaman yang Allah hantarkan kepada kita, ada situlah kita bisa mengenalnya. Jadi kita bisa kenal Allah itu karena Allah, bukan ilmu kita, bukan kan akal kita. Cerdas pun kita, ya. Tinggi pun pemahaman kita. Jangan kita bersandar kepada cerdasnya kita dan tingginya pemahaman kita. Tapi sandarkanlah tinggi pemahaman kita, kecerdasan kita itu hanya kepada Allah. Allah lah yang membuat kita ini bisa paham dan mengerti. Allah lah yang membuat kita ini bisa mengenal akan dirinya. Sebab kalau Allah tidak mau, ya, tidak ingin, bahasa Ustaz tak nondak Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya, bagaimanapun cerdasnya kita, pintarnya kita, rajinnya kita, berusahanya kita, kalau Allah tak ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, tetap kita memandang Allah itu gaib juga.